Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pasti tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore sahabat. Pada sore hari ini masih tetap di Masjid Al-Muhajirin Godur 08 channel masih meliput tentang berbuka bersama di Masjid Al-Muhajirin bersama remaja Masjid Al-Muhajirin dikomandani oleh Mas Agung. Mas Agung, Mak, bukaannya apa lagi nih? Bakso. Wah, bakso jos ya. Bakso Pak Tanto ya. Menu spesial di hari ke-10. Sudah tak terasa sepertiga kita jalani puasa Ramadan ini. Semoga semangat tetap Masjid Al-Muhajirin selalu. Oke Pak Sutro, semangat. Oke Pak Tanto, kok ngelentruk? Wah, kira doang. Rada puyeng. Ayo tetap semangat, tetap puasa. Oke. Apa tuh? Ya. Sedang mempersiapkan menu berbuka puasa pada sore hari ini. Salim sama siapa gue? Siapa namanya? Oh. Mas barusan wajahnya sudah semeringan semua kelihatannya. Menanti berbuka puasa. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah saya muliakan Bapak Ibu dan segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa menghantarkan kita di hari yang ke-11 di bulan Ramadan atau di hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh kita, menerima sholat malam kita, menerima puasa kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqal insana dha'ifa, dan manusia diciptakan itu lemah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yang dimaksud lemah adalah lemah yang segala sisinya. Manusia diciptakan lemah itu pada segala sisinya, lemah badannya, lemah hatinya, lemah imannya, dan yang sebagainya. Lemahnya seorang insan manusia, kemudian kita bisa merasakannya sebagai manusia. Ketika kita sehat, ada kalanya kita mengalami sakit. Ketika kita merasa kuat, ada kalanya kita merasa lemah. Ketika
kita bergembira, ya, bisa tertawa. Kadang-kadang kita merasa sedih, merasa cemas. Itulah di antara kelemahan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di sana kita bisa mengambil contoh. Ada seorang pedagang penjual makanan yang dia mempersiapkan dagangannya, dia belanja ke pasar, dia menyiapkan kebutuhan dagangannya, dia menyiapkan resep-resep masakannya, kemudian dia memasak, dia membuat produk dagangan yang lezat, yang nikmat. Kemudian di saat dia berjualan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan untuk turunnya hujan yang deras, sehingga membuat dagangannya pada hari itu tidak laku karena manusia tidak kuat karena hujan. Bisa kita bayangkan ketika seorang pedagang hanya menyandarkan kekuatannya, menyandarkan hatinya kepada kemampuannya, dia tidak menyandarkan hatinya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya dia akan merasa sedih melihat dagangannya sedih. Dia merasa putus asa, dia merasa menggerutu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dagangannya seperti itu. Berbeda dengan seorang pedagang yang menyandarkan hatinya, menyandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hujan yang deras, dia beriman kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya hujan yang turun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagangannya sepi, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bisa bersabar dengan ketetapan yang Allah berikan kepada. Maka inilah kebahagiaan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ada kisah seorang suami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadanya, seorang istri yang saleh, seorang istri yang bisa memberikan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka banyak keturunan, memiliki 1, 2, 3, 4 anak perempuan, kemudian datang anak yang kelima, seorang anak laki-laki. Bisa kita bayangkan betapa bahagianya seorang suami yang memiliki banyak anak lengkap laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka lagi anak yang keenam perempuan, anak berjenis kelamin laki-laki. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka banyak keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka rezeki yang lancar. Kemudian takdir berkata, ketika sang istri melahirkan anak yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sang istri meninggal dunia ketika melahirkan anak yang keenam. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang suami yang ditinggal istrinya, ditinggal mati istrinya. Pasti dia akan merasakan sedih, hancur hatinya. Dia harus menghidupi, harus merawat keenam anaknya. Itu kalau seorang suami yang hanya menyandarkan kepada hatinya. Tapi kalau dia menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia percaya apa yang Allah menghadirkan adalah baik untuknya, maka dia akan bersabar atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, maka inilah kemuliaan agama Islam. Inilah kemuliaan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengakui seorang mukmin yang mana setiap takdir yang dia terima, mau takdir yang baik maupun takdir yang buruk adalah baik baginya. Ketika seorang mukmin menerima takdir yang baik, maka dia akan bersyukur. Demikian pula ketika seorang mukmin mengalami takdir yang buruk, maka dia akan bersabar atas ketetapan yang Allah berikan kepada dia.
Bapak Ibu yang saya hormati dan bisa dimuliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan saudara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh di bulan yang penting, bulan yang berkah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amalan-amalan saleh. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.